Kita tidak boleh berpegang atas taat dan amal ibadah yang kita kerjakan itu untuk sesuatu yang kita cita-citakan. Ini kembali kepada pembahasan yang lalu. Kita tidak boleh berpegang atas taat dan amal ibadah yang kita kerjakan itu sesuatu yang kita cita-citakan. Kita akan berpegang atas amal kita padahal kita belum yakin. Karena itulah maka manusia dalam hal ini menjalankan tuntunan dibagi kepada 3 macam. Karena belum tentu. Kalau kita berharap umpamanya dengan yang kita lakukan ini bisa menyukseskan cita-cita kita, ini nggak boleh. Artinya ada kemarin saya cerita, bukan di sini, di musola kayaknya. Pas saya lagi pergi ke suatu tempat, ke warung lagi makan, jadi nanya penjualnya, berapa orang santri di pondok? Saya bilang ada sekitar 70-an kalau malam. Jadi beliau merasa selama ini dagangan karena jualannya baru mulai kuliner, anagat-agut loh. Intinya masih tahap berdarah-darah, pertahanan. Masih sabar itak bak sabi-sabi. Jadi beliau merasakan rencana Jumat ini mau sedekah. Jumat berkah. Jadi kalau seandainya dia berharap terhadap amal dia, termaksudkan cita-citanya itu akan berefek. Ketika nanti setelah sedekah tetap jualannya belum laku, kamu dalih ke sedekah. Nah ini yang maksudnya tadi, tidak boleh berpegang kepada amal. Maka kalau dulu pembahasannya kita kan jangan sholat 2 gara-gara belum laku. Kalau teori hikam seperti itu. Tapi ya kalau ada kesempatan sholat terus. Karena di waktu itu kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah. Tapi kalau orang yang memang belum selama sekali melakukan ibadah, boleh, yuk bang, sholat 2 dulu, nanti biar rezekinya mudah. Itu oke, nggak masalah. Tapi ini untuk meningkatkan stabilitas ataupun kualitas ibadah kita. Jadi karena ya. Jadi salah satunya itu. Jadi saya bilang, udah selama ini ibu nggak laku, nanti tambah lagi mau sedekah Jumat Barakah bulan bukan nggak boleh. 70 bungkus udah berapa tuh modalnya? Kalau setelah itu nggak ada modal lagi, nggak laku, ini bahaya. Udah lihat ke sedekah. Tambah lagi orang buat yasin ya, dia sakaratul maut. Dia buat yasin rupanya akan meninggal. Benda hana menjur yasin. Padahal dalam yasin itu dia dianjurkan niatnya, ya Allah ya Tuhanku, kalau seandainya umurnya masih ada, semoga dengan berkah yasin ini menjadi penawar terhadap sakitnya. Kan begitu, para ulama telah mengaturkan dalam tarikat. Jadi ketika ada saudara kita yang sakaratul maut, disunahkan baca yasin. Bukan berarti dengan baca yasin itu mengendorkan atau mengulurkan nyawa ataupun kematiannya. Karena dalam ayat itu sudah jelas, sudah sangat konkret. Ajal itu nggak diundur dan nggak dimajukan sedikit pun. Jadi dengan gara-gara diundang ke rumah sakit, Ustaz ini tolonglah baca yasin, ibu saya sudah sekarat. Jadi kalau gara-gara yasin nanti rupanya begitu sedekah 1 jam kemudian meninggal orang tuanya. Anak mujarab yakin kayak yang masa meninggal? Udah salah ini. Berpegang kepada amal, sehingga dalam tarikat membaca yasin itu kan ada beberapa hal. Di antaranya, kalau seandainya umurnya masih ada, semoga dengan berkah yasin ini menjadi penawar. Kalau seandainya umurnya tidak ada lagi, ya semoga dengan berkah yasin ini selamat iman. Selesai. Jadi cerita ajal itu nggak bisa diundur-undurkan. Nah, jadi yang kedua ini, kita nggak boleh berpatokan kepada amal. Umpamanya ngenyol, datang surga. Belum tentu. Karena hakikatnya dengan karunia Allah. Tugas kita melaksanakan perintah.